Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martel Black chapter 5453. Lanjutan dari chapter kemarin. Di sini dengan bantuan Fuguang, sisa pasukan yang dipimpin oleh Yang akhirnya bisa lolos dari krisis terbesar yang mereka hadapi. Pasukan ras manusia di kejauhan telah memperhatikan situasi dengan cepat mendekat. Jelas di sini untuk memberikan dukungan. Yang dengan cepat mengirim transmisi suara ke Ouyang Li dan yang lainnya. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Di belakang tentara Ouyang Li terkejut dan dengan cepat bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tapi melihat ke atas, sosok Yang tidak terlihat di kapal perang pengusir klan tinta. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang. Alis Ouyang Li sedikit bergerut saat dia samar-samar menebak niat Yang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, tetapi itu tidak berguna sekarang. Yang sudah melarikan diri, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Tidak berdaya, Ouyang Li hanya bisa bergegas ke kapal perang pengusir klan tinta dari belakang, mengambil alih posisi Yang dan terus memimpin pasukan yang tersisa menuju pasukan ras manusia. Sepanjang jalan, Ouyang Li membunuh sejumlah master klan tinta yang menghalangi jalannya. Dan setelah beberapa saat mereka berkumpul bersama dan mulai berkomunikasi dengan Divincenzi Orde ke-8 yang terkemuka. Ouyang Li menjelaskan asal-usul pasukan yang tersisa, menyebabkan Orde ke-8 terkejut sekaligus senang. Masih ada beberapa sisa pasukan mereka di link battlefield dan semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka dipaksa mundur. Mereka mengira bahwa pasukan yang tersisa ini ditakdirkan untuk mati di bawah pengepungan klan tinta. Tetapi mereka secara tak terduga berhasil keluar dari No Return Pass. Pada saat ini pasukan yang tersisa akhirnya aman dan tidak lagi dalam bahaya dihancurkan. Melihat ke belakang meskipun Ouyang Li tidak bisa melihat sosok Yang, dia tahu dia pasti menuju gerbang. Pada saat yang sama di medan perang lain yang jauh dari wilayah spasial, sejumlah wanita telah membentuk formasi pertempuran. Sosok anggun mereka bergantian antara satu sama lain seperti kincir angin yang berputar. Dalam sekejap mata, anggota klan tinta yang tak terhitung jumlahnya telah mati untuk kelompok wanita ini. Kekuatan mereka tidak terlalu tinggi dan pada dasarnya semuanya berada di Open Heaven Orde ke-7. Tetapi setelah bertahun-tahun hidup bersama, mereka dapat memahami pikiran satu sama lain dan bahkan meminta seorang master mengajari mereka formasi untuk bertarung bersama. Bersama-sama mereka bahkan bisa melawan penguasa wilayah. Salah satunya seorang wanita berbaju putih memegang pedang panjang yang dingin di tangannya, auranya sedingin es. Tiba-tiba dia menutupi dadanya dan melihat ke arah tertentu. Kakak senior, ada apa? Wanita lain yang mengenakan gaun hijau bertanya dengan panik, berpikir bahwa wanita berjubah putih itu terluka. Suami. Wanita berbaju putih itu bergumam. Saat itu juga dia sekali lagi merasakan keakraban. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama hampir 1000 tahun, tapi itu masih sangat tak terlupakan. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan ringan, ketika mereka jauh ke telinga semua wanita yang hadir, mereka seperti petir. Ekspresi semua wanita yang hadir sangat berubah ketika salah satu dari mereka, seorang wanita dengan sosok yang mempesona dan Ki Iblis, bertanya, arah yang mana? Wanita berjubah putih itu menunjuk, ayo pergi. Saat berteriak, dia memimpin sekelompok wanita dan bergegas. Kelompok wanita telah membentuk formasi dan dialah yang bertanggung jawab atas formasi. Begitu dia pindah, yang lain segera mengikuti. Semua orang bersemangat. Kelainan di sini segera menarik perhatian satu orang. Sosok itu berkedip saat dia menghalangi jalan para wanita dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Di sana sangat berbahaya. Setiap pasukan ras manusia memiliki wilayah mereka sendiri untuk dipertahankan. Dan jika mereka pergi tanpa bala bantuan, kemungkinan besar mereka akan dikelilingi oleh pasukan klan tinta. Ekstrantes yang memimpin kelompok itu menatapnya sejenak sebelum mengertakkan giginya. Dia kembali. Siapa? Orang yang menghalangi jalan bertanya dengan cemberut. Tetapi segera dia sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, Yang sudah kembali? Ya, sang penyihir menjawab. Orang yang menghalangi jalan mereka terkejut dan senang. Bagaimana kamu tahu? Di medan pertempuran kacau ini bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi bagaimana para wanita ini bisa mendengar berita itu?
Terlebih lagi menurut dia dan berbagai spekulasi leluhur tua yang keserunya tidak dapat bertahan hidup. Lagi pula dia telah dikejar oleh Royal Lord Klan Tinta yang kuat selama 500 tahun. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Namun setelah kembali ke wilayah spesial dan mempelajari beberapa informasi dari orang-orang di Tanah Void, mereka menyimpulkan bahwa Yang masih hidup. Tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada. Tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya, tetapi dia tahu bahwa dia harus menjelaskan dirinya sendiri saat ini. Jadi dia hanya bisa berkata Suyan dan Yang telah bersama selama bertahun-tahun dan telah membentuk resonansi hati. Selama mereka tidak terlalu jauh, mereka bisa merasakan satu sama lain. Orang yang menghalangi jalan segera berbalik untuk melihat wanita berjubah putih. Apakah kamu merasakannya? Suyan mengangguk dan menunjuk ke arah tertentu, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia mengerutkan kening. Dia menghilang lagi. Exanse menjadi marah dan mengertakkan giginya. Kamu kehilangan orang kami, kamu harus membayar. Leluhur tua Kiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah mendengar kata-kata ini berkali-kali. Bagaimanapun dia adalah leluhur tua Orde ke-9 dan telah menjaga medan pertempuran tinta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap junior memperlakukannya dengan sangat hormat. Tetapi yang berasal dari Demorage ini memperlakukannya dengan dingin. Setelah mengetahui bahwa Yang telah melayani di bawahnya selama bertahun-tahun dan dia telah kehilangan dia di medan perang, dia telah menuntut kompensasi. Bagaimana dia bisa memberi kompensasi? Dia bahkan tidak tahu di mana Yang berada. Pertempuran di wilayah spesial berlangsung sengit dan para prajurit ras manusia di berbagai lintasan gunung di medan pertempuran tinta menderita banyak korban. Jadi setelah mundur untuk mempertahankan wilayah spesial, Cave Haven Paradise memutuskan untuk mengumpulkan bala bantuan dari pasukan kelas 2 untuk mempertahankan wilayah spesial. Di 3000 dunia ada pasukan kelas 2 yang tak terhitung jumlahnya. Di antara kekuatan ini ada banyak Master of Heaven Orde ke-5 dan ke-6 yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan klan tinta. Di masa lalu pasukan kelas 2 ini dapat tetap tidak terlibat karena berbagai Cave Haven Paradise menjaga medan pertempuran tinta. Sekarang setelah Link Battlefield telah ditaklukkan, wilayah spesial adalah garis pertahanan terakhir. Jika tempat ini tidak bisa dipertahankan, semua 3000 dunia akan hilang. Pada saat krisis ini, Cave Haven Paradise tidak lagi berpegang pada aturan. Voidland juga bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2, jadi secara alami tidak dapat dihindari bahwa mereka orang akan dikerahkan. Dengan hubungannya dengan Yang, Kiao All the Archer telah mengambil Master Open Heaven dari Voidland di bawah sayapnya dan menjaga mereka. Tanpa diduga, istri Yang sebenarnya sangat berani. Apa yang membuatnya semakin sulit untuk dipahami oleh leluhur tua Kiao adalah bahwa bajingan kecil